Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para habaib yang senantiasa saya harapkan fatwa dan juga barokahnya. Para tuan guru sekalian yang saya harap nasihat-nasihatnya dan ilmunya serta wejangan-wejangannya tidak lupa kepada sahibul hajat, yaitu Bapak Guntur Aradea, yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan semua hajat beliau, keinginan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau doakan yang lain, saya belum tentu tahu isi hatinya. Jadi yang penting apa yang dihajatkan dikabulkan. Intinya seperti itu. Kepada bapak-bapak jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa hormat saya, takdim saya kepada hadirin sekalian, yang mudah-mudahan tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidup yang istiqomah dan kelak kita diwafatkan dengan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang penting. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sugeng rawuh dumateng Bapak Ustadz Salman Alfa. Monggo Ustadz Salman Alfa. Saya lanjut. Tadi saya sedikit doang gemeternya. Setelah Ustadz Salman datang, tambah nih sama tangan-tangannya juga. Coba bayangin, jangan sampai kencing aja gitu kan. Nun sewu. Ya, terima kasih. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat bermuwajjahah bil wujuh, bertatap muka dengan wajah kita yang berseri, dan mudah-mudahan pertemuan kita di majelis yang mulia ini menjadi ladang silaturahmi, dan silaturahmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat seiring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa menjunjung tinggi syafaat, Allah alam, menjunjung tinggi solawat kepada beliau
karena beliaulah kelak yang akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Tidak ada satu nabi pun yang akan bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para guru sekalian, kalau saya gelagepang kayak orang dilelep-lelepin, dan dasarnya emang iya. Dengan mendadak beberapa hari kemarin saya itu dijapri sama tuan guru. Katanya saya suruh ngisi kultum. Ya, yang saya tahu itu untuk bulan depan. Karena kemarin seharusnya di Pambis udah lewat lah. Kira ini udah lewat juga gitu. Lah ternyata buat tanggal 26. Tapi saya nggak pernah jawab iya atau sanggup, saya hanya menjawab salamnya. Waalaikumsalam begitu saja. Udah kesenangan beliau. Jadi gimana ya, saya udah disenengin begitu, saya harus berbuat seneng juga gitu. Nah, yang saya mohon izin guru, saya ini sudah diakui sebagai muridnya. Andai kata Tuan Guru Ibnu Zainuddin ini muridnya 600, maka insya Allah saya yang ke-601. Karena apa? Saya datang ini panjenengan sudah pada hijau-hijau. Saya belum hijau nih. Mungkin sebentar lagi barangkali gitu kan. Amin. Tapi ya mudah-mudahan istiqomahnya itulah. Amin. Dan saya juga alhamdulillah bisa membaur di antara panjenengan semuanya dan bisa bersilaturahmi dengan Nahdiyin yang ada di Limus Pratama ini. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya sedikit untuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, yaitu saling nasihat menasehati. Yang awalnya katanya saya suruh mengisi kultum, ternyata di undangan kok penceramah, ya Allah. Ini makin tinggi lagi. Untung saya nggak terbang tuh. Penceramah, jadi kayaknya bukan makom saya gitu. Wong saya ngobrol kayak gini aja belum pernah sebagai penceramah. Jadi kayaknya ini terlalu berlebihan nih Ustadz Ibnu nih. Gitu. Jadi mohonlah, mungkin kiranya agar saya tidak terlalu gemeter, lain kali apalah bahasanya yang paling enak gitu. Supaya kita agak semedulur gitu. Apa sih bahasa semedulur? Familiar gitulah kira-kira begitu. Jadi mohon izin, jikalau saya seorang murid, ya sekalipun yang paling bontot misalnya, tentu saya merasa ini satu ujian, di mana ada madrasah ibtidaiyah, itu pasti ada pelajaran dan ada les, ada tes, dan ada ujian. Mungkinkah ini satu ujian buat saya sebagai muridnya yang nomor 601? Jadi saya terima aja lah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nawaitu saya belajar di hadapan panjenengan para ustadz semuanya, yang mayoritas ini guru ngaji semuanya. Saya belum tahu, udah dikasih tahu sama ketua kita, rata-rata ini adalah guru ngaji. Sedangkan saya guru soto. Sekalian iklan gitu. Jadi mohon izin ya, bukan saya tidak sopan, tapi saya adalah taat kepada guru, takdim kepada guru, supaya belajar mengisi atau tausiyah lah, atau mau'idhah hasanah lah gitu lah. Jadi ini tujuannya saya adalah lagi dikasih pelajaran sama beliau. Awalnya dulu itu saya ditunjuk suruh khutbah, sekaligus saya dikasih hadiah bukunya. Udah buat Pak D aja katanya gitu. Alhamdulillah jadi. Ini meningkat lagi suruh mengisi tausiah. Jadi inilah mungkin salah satu ujian dari guru secara tidak langsung, supaya saya ini terbiasa matur di hadapan panjenengan semuanya. Namun tadi udah banyak yang di sini yang saya mau haturkan, tapi lupa. Ya maklumlah. Habis katanya kalau belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Katanya begitu ya. Sedangkan belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air. Nah mungkin saya udah tua apa belum kira-kira? Saya kadang-kadang rasanya masih muda ya. Masih muda. Tapi kadang-kadang udah tua tuh. Yang lebih tahu istri saya. Mohon maaf sedikit berkelakar supaya tidak mengantuk. Karena saya
disuruh kultum, maka ini saya udah lebih dari 7 menit ya. Mohon izin waktunya. Begini bapak-bapak yang saya hormati, kita itu sebagai kaum muslimin dan muslimat itu dituntut atau punya kewajiban untuk bertolabul ilmi. Yang mana kata Ustadz Salman itu dalilnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi diwajibkan atas kamu kaum muslimin dan muslimat. Jadi muslim laki-laki dan muslim perempuan, yaitu menuntut ilmu. Kewajibannya menuntut ilmu. Pertanyaannya, bagaimana waria yang tidak jelas dia muslimin apa muslimat ya? Kan bingung toh. Itu satu pertanyaan buat saya. Tapi saya mencoba menjawab sendiri, barangkali kalau salah nanti dibetulkan. Iya, muslihat ini. Kira-kira begini, kalau saya menganalisa, oh berarti kira-kira di mana orang tersebut condongnya atau jiwanya lebih dekat ke perempuan atau lebih dekat ke laki-laki. Nah, barulah dia akan bergabung bersanad ke antara dia ke perempuan, ke muslimat atau ke nahdiyin. Kurang lebihnya seperti itu ya, nggak pernah dibahas yang tentang masalah waria sih. Kemudian kita itu diwajibkan sampai kapan? Nggak ada batasannya, yaitu minal mahdi ilal lahdi, kata Ustadz Ibnu Zainuddin. Ketika mulai dari kita digendong-gendong bandulan sampai ke liang lahat. Apa iya? Ya iya, masa ya iya dong, kan begitu. Ketika kita mulai belajar bersuara, udah mulai diajarin tuh sama yang gendong, kadang-kadang bapaknya, kadang ibunya, sama yang gendong. Nah, apapun yang dia ucapkan itu kata orang tuanya itu membetulkan. Entah itu padahal melongonya asal aja, tahu-tahu itu katanya, itulah mulai diajarin mama, papa dan lain sebagainya, sehingga sampai beranjak gede diajarilah ke ilmu agama Islam karena kebetulan orang tuanya Islam sekaligus nahdiyin. Nah, sebagai orang NU tentu beda lah. Ya dia ajarin sholawat, ya dia ayun-ayun, dia timang-timang dengan sambil sholawat. Itu beda dengan orang-orang sebelah. Yang saya tahu seperti itu. Nah, kemudian terus menuntut ilmu itu tidak dibatasi sampai umur balik, sampai umur menikah, sampai punya cucu, sampai punya buyut, sampai ilal lahdi, yaitu sampai liang landak. Nah, kenapa ketika kita menidurkan orang atau jenazah di liang landak, kemudian kita tutup, kan masih diajarin tuh. Sebetulnya nggak diajarin juga, nggak apa-apa, tinggal tergantung si jenazahnya itu. Namun sudah menjadi tradisinya orang Nahdiyin, orang NU, maka di situ disebut ditalkin atau diwuruk atau diajari atau dimantapkan. Apabila nanti Anda kedatangan malaikat dua, yaitu Mungkar dan Nakir, kan seperti itu ya. Ditanya siapa pangeranmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa panutanmu dan lain sebagainya, dimantapkan, diyakinkan. Kemudian setelah selesai ditinggal, benar yang tadinya si arwah itu masih muter di atas jarak sekitar kuburan. Ketika pengiring atau pengantar itu sudah pulang, saat-saat 7 langkah pengiring itu atau pengantar jenazah itu 7 langkah dari makam yang tadi jenazah tersebut, malaikat datang, dibangunkanlah jenazah tersebut, ditanyakanlah pertanyaan-pertanyaan yang semuanya adalah hak, tidak ada keraguan. Maka ketika orang tersebut ditanya, jangan harus cerita bahasa kalau sini jelas ya. Iya, saya orang Jawa sih. Harus jelas, harus yakin bahwa Allahu Rabbi, kan begitu. Wa Muhammadun Nabi, wa Qur'anu imani, terus sebagainya. Jadi harus yakin, jangan ragu. Itu seperti itu ajarannya ketika terakhir ada pada liang lahat, itu seperti itu. Nah, kembali masalah ilmu.
yaitu kita adalah sudah diwajibkan menuntut ilmu sampai liang lahat. Kemudian menyinggung tentang liang lahat. Maaf, mohon izin saya nyontek sedikit ya. Habisnya tadi lupa juga bahwa saya ini yang nulis istri saya tulisan saya jelek. Jadi saya nggak pede gitu kan. Jadi saya mohon dicontekin gitu kan. Kemudian yang hubungannya dengan ilmu adalah tadi sudah dibaca yang pertama, yaitu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian derajat. Enggak mungkin orang enggak punya ilmu itu enggak punya derajat, karena sudah janji Allah, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Batasan antara umat Islam dengan kafir itu hanya Islamnya atau hanya mukminnya, seperti itu, hanya 1 derajat yang membedakan itu. Jadi umat Islam dengan umat yang lain bedanya cuma satu derajat. Akan tetapi kalau umat Islam dengan umat Islam itu antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu dibedakan oleh Allah, itu berderajat-derajat. Bisa 2 derajat, bisa 3 derajat, bisa dan seterusnya tergantung keilmuannya. Kalau saya mungkin dengan Ustadz Kariman, kalau saya 1 derajat, Ustadz Kariman mungkin 5 derajat. Tapi kalau saya dibandingkan dengan Ustadz Ibnu, mungkin saya 1 derajat, Ustadz Ibnu bisa 100 derajat. Karena saya murid yang ke-601, kan boleh dong begitu kan. Jadi derajat itu yang membedakan itu keilmuannya. Apalagi dengan beliau Al-Hafidh Ustadz Salman Al-Faris. Aduh ya Allah ya Rabbi gitu. Makanya saya malu kalau dikatakan dengar Ustadz aja saya kayaknya gimana, bukan makom saya gitu kan. Abdullah yang manggil kiai, yang manggil Ustadz, perasaan kemarin-kemarin biasa aja Pak Desoto, ngapa sekarang jadi Ustadz kayak orang gimana gitu loh. Jadi saya sebetulnya gitu kan. Cuman masa mau protes mau tiap hari, pada akhirnya ya iya aja lah, dalam aja lah gitu kan. Itu seperti itu. Tapi sebetulnya itu bukan kemauan saya. Adapun persoalan derajat itu Allah yang mengangkat derajatnya kepada manusia, terutama kepada kaum muslimin dan muslimat, yang mana setelah orang diwajibkan menuntut ilmu, kemudian nanti dibedakan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, itu dibedakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semuanya rajin menuntut ilmu agar kita itu tambah ilmunya, tambah pinternya, mudah-mudahan derajat kita ditinggikan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungannya dengan majelis zikir dan sholawat atau majelis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa taala itu punya ribuan malaikat, yang mana malaikat itu disuruh oleh Allah. Mungkin kalau bahasa Jawanya itu coba kamu ngayap ke seluruh dunia, di mana ada majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir dan sholawat, itu suruh dicari oleh malaikat-malaikat Allah. Kemudian setelah ketemu dijaga, mudah-mudahan kita sedang dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Itu dijaga oleh Allah sampai pengajian itu selesai, sampai majelis ta'lim itu selesai. Kemudian malaikat itu pulang menghadap Allah Ta'ala. Kemudian apa yang dijawab oleh Allah Ta'ala? Yaitu Allah berjanji tidak ada yang lain kecuali orang-orang yang berada di majelis ilmu itu saya maafkan, saya hapura semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi marilah kita istiqomahkan acara-acara seperti ini untuk bisa kita terus dipantau oleh malaikat-malaikat Allah, tentu malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat Rahman dan Rahim. Kemudian tentu malaikat rahmat. Jadi intinya kita itu harus yakin apa yang disebutkan oleh Allah
dan apa yang dihadiskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung ini sifatnya kultum, tapi nggak tahu lewatnya berapa. Walaupun saya banyak yang lupa juga, tapi ya saya mohon maaf, bukan saya menggurui, hanya sekedar mengulas pelajaran dari Tuan Guru Ibnu Zainuddin. Saya takut dia katakan murid yang tidak berbakti, jadi disuruh apa ya saya manut aja gitulah. Jadi ya mudah-mudahan ini semuanya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang benar datangnya dari Allah, dan ketika ada, bukan ketika lagi, banyak kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kesalahan saya setelah dari hakul atam kemudian kepada hakullah juga dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.